Bab 3141. Bibir Chris melengkung membentuk senyum meremehkan. Pedang di tangannya bersinar dalam cahaya yang berkilauan. Tangan kirinya membentuk segel yang menyatu di udara. Segel berubah menjadi sinar cahaya perak yang jatuh di pedang bintang beku. Para penonton di area tampilan segera mengenali kekuatan yang jatuh ke pedang bintang beku. Itu adalah kekuatan cahaya bintang. Seseorang bertanya dengan keras, apakah ada yang tahu level apa teknik Chris? Banyak dari mereka menggelengkan kepala, termasuk mereka yang berasal dari klan yang sama dengan Chris. Jelas mereka tidak tahu nama atau pangkat teknik Chris. Bahkan para prajurit dari Paviliun Awan Ungu tidak tahu teknik apa yang digunakan Chris. Mereka juga tidak tahu apa peringkatnya. Apakah dia serahasia itu? Setelah seseorang bertanya, seorang prajurit dari Paviliun Awan Ungu berkata dengan keras, ini selalu menjadi sesuatu yang harus menjadi rahasia pribadi. Apa gunanya diketahui semua orang? Bukankah normal bagi kita untuk tidak mengetahuinya? Tidak peduli apa, teknik Chris harus berada pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan mungkin teknik peringkat dewa tertinggi. Saat dia mengatakan bahwa itu menyebabkan keributan. Beberapa prajurit dengan keras menegur, teknik peringkat dewa pamungkas. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Anda tahu apa itu teknik peringkat dewa pamungkas? Bahkan prajurit dari alam pemadatan ilahi membutuhkan sejumlah bakat untuk berlatih dalam teknik peringkat dewa tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat Chris, apakah dia lebih kuat dari prajurit dari alam pemadatan ilahi? Paling-paling, itu adalah teknik peringkat bumi atas. Petik 2. Para prajurit dari Paviliun Awan Ungu tidak setuju. Mereka merasa bahkan jika teknik peringkat dewa pamungkas sangat sulit untuk dipelajari dan bahwa para pejuang ranah pemadatan ilahi masih membutuhkan sejumlah bakat untuk dipelajari, itu tidak menghentikan keajaiban terjadi. Di mata para murid dari Paviliun Awan Ungu, Chris bisa menciptakan keajaiban. Lebih tepatnya, dia sendiri adalah keajaiban. Pada saat itu, Chris sudah bertarung dengan Blade. Kecepatan Blade sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia mengirimkan 3 tebasan ke arah Chris. Chris mengirimkan pedangnya. Semua orang mendengar retakan saat ketiga tebasan itu hancur dalam sekejap. Mereka sama sekali tidak bisa mendekati Chris. Saat kedua teknik itu bentrok, Chris mundur beberapa langkah. Itu bukan karena gelombang kejut, tetapi karena dia ingin menjauhkan diri dari Blade. Sebelumnya, Chris telah melihat semua kemarahan dan keengganan di wajah Blade. Semakin banyak Blade bertindak seperti itu, semakin Chris ingin mempermainkannya. Dia perlahan akan menyiksa Blade. Setelah 3 tebasan dengan mudah diblokir oleh Chris, wajah Blade menjadi gelap. Tebasan itu bukan kekuatan penuhnya, tapi setidaknya 60% dari kekuatannya. Dia telah menggunakan serangan-serangan itu untuk menguji Chris, tetapi dia tidak pernah mengira Chris akan menghancurkannya dengan mudah. Blade menghela nafas ketika dia mencoba menyemangati dirinya sendiri. Mungkin saja Chris hanya terlihat santai di permukaan. Dia mungkin benar-benar menggunakan sebagian besar kekuatannya. Chris selalu terobsesi dengan penampilannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia pasti akan bertindak seolah dia sangat santai. Itulah satu-satunya cara Chris bisa lebih merusak kepercayaan diri Blade. Bab 3142. Tidak sedikit orang yang setuju dengan itu. Membakar esensi darahnya berarti dia menggunakan nyawanya sebagai ganti kekuasaan. Dia akan bisa menjadi beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Chris adalah murid terpilih Paviliun Awan Ungu peringkat ketiga. Dia harus menjadi yang terkuat di antara 10 dari mereka. Meski begitu, tidak mungkin dia tidak didorong mundur oleh Blade setelah Blade menyalakan esensi darahnya. Banyak dari mereka setuju dengan pandangan itu, tetapi ada beberapa yang tidak setuju, terutama para murid Paviliun Awan Ungu. Ketika mereka mendengar semua itu, mereka sangat geli. Salah satu murid dalam dari Paviliun Awan Ungu berkata, Blade bukanlah seorang pejuang pengembara. Dia seorang pembunuh. Pembunuh seperti dia seperti tikus jalanan di benua rawa putih. Dia mendaftarkan dirinya sebagai pejuang pengembara hanya karena dia khawatir bahwa identitas sebenarnya akan diremehkan. Namun, bukan berarti kita meremehkan mereka tanpa alasan. Pembunuh tidak peduli dengan kehormatan. Mereka menyerang dengan cepat dan melarikan diri lebih cepat. Mereka mencoba menghadapi lawan mereka sebelum lawan mereka menyadarinya, keterampilannya tidak terlalu kuat.
Pertarungan tatap muka adalah kelemahan mereka. Pemalsu seperti Blade bahkan tidak akan memiliki hak untuk berdiri di samping Chris jika dia bukan bagian dari langkah pembantaian. Bahkan setelah menyalakan semua esensi darah di tubuhnya, dia tetap tidak akan bisa menyakiti Chris sama sekali. Jangan khawatir, Blade pada akhirnya akan mati bagaimanapun caranya. Petik 2. Itu benar. Menurut kalian siapa Blade? Dia hanya sedikit lebih kuat dari Jack. Sebagai seorang pembunuh yang tinggal di selokan, yang tidak pernah berani menggunakan identitas aslinya, menghadapi Chris secara langsung adalah bunuh diri. Mereka yang merasa seperti Chris akan bisa menang tanpa membahayakan dirinya sendiri sangat sepihak dalam pemikiran mereka karena mereka tidak mengizinkan orang lain untuk menanyai mereka. Bahkan jika orang lain terdengar masuk akal, di mata orang-orang itu semua bodoh. Mereka tidak mau mendengarkan sama sekali. Banyak prajurit tidak ingin berdebat dengan orang-orang itu, jadi mereka merendahkan suara mereka untuk berbicara dengan teman-teman mereka. Aku merasa Chris pasti akan terluka. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia tak terkalahkan. Blade mungkin adalah seorang pembunuh, tapi dia tidak lagi memikirkan nyawanya sendiri. Dalam situasi seperti itu, dia akan melakukannya, apapun selama dia bisa menyeret Chris bersamanya. Blade sudah membuang nyawanya. Jika dia bahkan tidak bisa melukai Chris setelah itu, dia pasti akan putus asa. Untuk menghindari itu, dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Kamu benar, Chris pasti akan terluka. Saya pikir itu pasti. Hanya saja, pendukungnya menolak untuk mendengarkan siapapun. Diskusi di area tampilan sangat panas. Di ruang terisolasi, Chris dan Blade sudah berada di tahap akhir pertempuran mereka. Alasannya adalah Blade. Pada saat itu, Blade sudah menyadari bahwa, jika dia tidak segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melukai Chris, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi seumur hidupnya. Blade tidak bisa menerima bahwa dia masih tidak bisa melukai Chris bahkan setelah membayar semua kekuatan ini dengan nyawanya. Dengan pemikiran itu, Blade mulai menjadi gila. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia menembak ke depan seperti anak panah, menyerbu Chris sekali lagi. Ada tatapan gila di matanya dan dia bertekad untuk melukai Chris dengan cara apapun. Dia berteriak, "Mati!" Cakra di tangannya mengirimkan 5 tebasan berturut-turut. Semuanya memancarkan kilatan dingin. 5 tebasan berisi niat membunuh yang luar biasa. Dalam sekejap, mereka muncul di depan Chris. Chris tertawa ringan saat dia membentuk segel sekali lagi, menyebabkan cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Bab 3143. Pedang bintang beku di tangannya bersinar. Chris bahkan tidak berkedip saat dia melihat 5 tebasan yang dikirimkan kepadanya. Dia mendengus dan mengeluarkan tebasan. 5 tebasan Blade berbenturan dengan pedang bintang beku. Dalam sekejap mata, tebasan itu hancur dan menghilang. Chris mengangkat alisnya saat dia mendengus dengan jijik, "Terserah, aku sudah cukup bermain-main denganmu. Aku mungkin akan kehilangan inisiatif jika aku membuang waktu lagi. Aku tidak akan memberi orang lain kesempatan." Dia merasa bahwa tanda yang dia tinggalkan pada Jack perlahan-lahan melemah. Itu berarti bahwa Jack membersihkan sasaran, yang membuat Chris sangat tidak senang. Dibandingkan membunuh Blade, Chris lebih tertarik menyiksa Jack secara perlahan. Dengan pemikiran itu, dia tidak lagi menahan diri. Chris mencibir saat pedang di tangannya bersinar lagi. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya bintang mulai muncul di udara, perlahan mengembun menjadi aliran yang mengalir ke pedang bintang beku. Chris menyipitkan matanya dan menembak ke depan pada Blade. Pada saat itu, hati Blade dipenuhi dengan keputusasaan dan keterkejutan. Dia telah mengirimkan 5 tebasan sebelumnya. Itu adalah serangan terkuat yang bisa dia gunakan. Namun, itu masih mudah dihancurkan oleh Chris. Itu menyebabkan Blade jatuh ke dalam keputusasaan total. Dia jelas telah membakar esensi darahnya dan membayar dengan nyawanya, jadi mengapa dia masih tidak bisa mengalahkan Chris? Dia bahkan tidak bisa melukai Chris. Apakah dia benar-benar hanya sampah? Berbagai pikiran muncul di kepala Blade. Bahkan ketika Chris bergegas, Blade masih dipenuhi dengan keterkejutan. Chris memancarkan sejumlah besar niat membunuh yang benar-benar mengelilingi Blade. Baru saat itulah Blade bereaksi. Chris sudah hampir sampai. Bibir Blade melengkung saat dia menggigit bibirnya, memaksa dirinya untuk bangun. Melihat Chris yang bergegas mendekat, Blade tidak berani ragu-ragu sejenak.
Dia mencoba menjauh dari serangan Chris, tetapi dia terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Kakinya terasa seperti terperangkap di pasir hisap. Dia dengan panik mencoba menarik diri, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Blade melihat ke bawah dan menyadari bahwa kedua kakinya entah bagaimana dikelilingi oleh cahaya bintang. Itu adalah kekuatan murni dari bintang-bintang. Mereka merasa seperti mereka menimbang berton-ton saat mereka mengunci kakinya di tempatnya. Blade mengeluarkan keringat dingin saat keputusasaan mengelilingi hatinya. Memotong. Blade merasakan hawa dingin di hatinya saat darah di tubuhnya dengan panik mengalir keluar. Dia melihat ke bawah, dan pedang bintang beku telah menembus jauh ke dalam dadanya. Darahnya mengalir deras keluar. Pada saat itu, masih ada sedikit cahaya bintang di pedang, tampak megah dan misterius. Bibir Blade berkedut. Pada saat itu, berbagai gambar muncul di kepalanya. Dari dia yang ditinggalkan ketika dia masih muda hingga diadopsi oleh seorang pembunuh yang tidak manusiawi. Dia telah ditempatkan di antara sekelompok anak-anak, menyuruh mereka saling membunuh. Hanya dia yang meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Dia telah memperoleh banyak hal dalam hidupnya dan juga kehilangan banyak hal. Namun, pada saat itu, semua itu tidak penting lagi. Pada akhirnya, kematian akan menimpanya. Hanya saja, dia tidak mau menerima bahwa dia sekarat seperti itu. Bab 3144. Mengapa dia masih tidak bisa menyakiti Chris yang arogan setelah menggunakan semua yang dia miliki? Bahkan jika itu hanya luka daging, Blade akan senang. Namun, Chris tetap tidak terluka pada akhirnya. Dia tidak bisa menyentuh Chris sama sekali. Blade jatuh dengan keras ke lantai saat dia perlahan menutup matanya. Chris mengangkat satu alisnya. Hasilnya sudah jelas baginya. Sama seperti apa yang dia katakan sebelumnya, bahkan jika Blade membakar esensi darahnya, itu tetap bukan apa-apa baginya. Blade baru saja berubah sedikit lebih kuat, tapi Chris masih bisa membunuh Blade dengan mudah. Chris telah melihat ekspresi keengganan di wajah Blade sebelum dia meninggal, yang sangat membuatnya geli. Blade terlalu memikirkan dirinya sendiri. Chris adalah murid terpilih dari Paviliun Awan Ungu. Bagaimana mungkin seorang pembunuh yang tumbuh dalam kegelapan bisa menyakitinya? Chris tertawa dingin, sampah akan menjadi sampah. Kenapa kamu tidak menerima saja nasibmu? Setelah mengatakan itu, Chris menyimpan pedang Frozen Star dan melihat ke barat. Disitulah dia merasakan tanda Jack terakhir. Dia menghela nafas saat kemarahan melintas di matanya. Dia tidak akan membiarkan Jack mati di tangan orang lain. Dia juga tidak akan membiarkan Jack tetap hidup sampai akhir. Ruang terisolasi tidak memiliki batas waktu. Itu berarti dia punya lebih dari cukup waktu untuk menyiksa Jack. Dia akan membuat bocah yang tidak tahu tempatnya memahami konsekuensi dari menyinggung dia. Para prajurit di area tampilan terkejut melihat hasil akhirnya. Dari gambar yang dikirim, mereka bisa dengan jelas melihat keengganan di wajah Blade. Bahkan jika mereka berada di ruang yang berbeda, mereka masih bisa mengetahui apa yang dirasakan Blade. Setelah melakukan semua yang dia bisa, bahkan membakar esensi darahnya sendiri untuk membuat Chris membayar, hasilnya masih sangat tragis. Dia bahkan tidak bisa menyakiti Chris. Tidak peduli seberapa kuat skill yang dia gunakan, Chris dengan mudah mengatasinya. Dia bahkan belum bisa mendekati Chris, apalagi menyakiti Chris. Chris sebenarnya sekuat itu. Kupikir Blade pasti bisa melukai Chris setidaknya setelah membakar esensi darahnya, tapi sepertinya aku salah. Chris benar-benar murid terpilih dari Paviliun Awan Ungu. Keterampilan, bahkan jika saya memiliki 2 kali esensi darah untuk dibakar, saya masih bukan tandingannya. Itu benar. Bukan hanya kamu. 99% orang di sini tidak akan bisa mengalahkan Chris sama sekali. Sekarang sepertinya Chris akan memenangkan langkah pembantaian. Bahkan Edward dari aliansi Nimbus harus sedikit di belakang Chris. Chris pasti berada di urutan pertama. Jika Edward tahu seberapa kuat Chris, Edward pasti akan menyesal mengambil bagian dalam langkah pembantaian ini. Benar kan? Dia pasti akan menyesalinya. Edward sebenarnya juga cukup kuat, tapi Chris terlalu mengesankan. Aku merasa dia seharusnya tidak hanya berada di tempat ketiga di antara murid-murid terpilih dari Awan Ungu. Paviliun lagi. Lagi pula, peringkat itu sudah berusia setengah tahun. Dia seharusnya sudah bisa menghadapi murid peringkat kedua.
Setelah menyaksikan sendiri keterampilan Chris, sebagian besar prajurit yang hadir yakin bahwa Chris pasti yang terkuat di antara 10 peserta. Bahkan Edward harus tertinggal di belakang Chris. Setelah mengetahui seberapa kuat Chris, beberapa prajurit yang bertaruh pada Edward mulai menyesali pilihan mereka. Namun, semuanya sudah terlambat. Bab 3145. Baiklah, pertempuran ini sudah selesai dan dibersihkan. Jack masih belum bertarung melawan Luther. Mari kita lihat pertempuran mereka dulu. Aku ingin tahu apa yang mereka berdua lakukan. Mereka hanya berdiri di sana berbicara, tidak menyerang sama sekali. Luther tidak terburu-buru, dan Jack juga tidak takut. Mereka berdua sangat aneh. Setelah pengingat orang itu, orang banyak memandang Jack lagi. Pada saat itu, Jack dan Luther hanya saling memandang di ruang yang terisolasi. Tak satu pun dari mereka tampaknya terburu-buru. Jack sudah membersihkan semua tanda di tubuhnya. Luther memandangnya dengan alis terangkat, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Jack tertawa kecil, tahu apa yang ingin dikatakan Luther. Namun, dia tidak ingin membuang waktu. Jack menatap tepat ke arah Luther, baiklah, semua tanda sudah dibersihkan. Apakah kamu masih tidak akan menyerang? Bibir Luther berkedut. Pada saat itu, dia semakin yakin bahwa Jack gila. Apakah Jack sangat ingin mati? Jack benar-benar mendesaknya untuk menyerang. Luther telah merencanakan untuk menyelesaikannya dengan cepat. Lagi pula, dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan setelah membunuh Jack. Namun, setelah melihat tindakan Jack, Luther mau tidak mau bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mati? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi saat aku menyerang? Bibir Jack berkedut tak berdaya. Dia benci membuang-buang waktu untuk percakapan yang tidak berarti. Namun, Jack juga memiliki beberapa pertanyaan untuk Luther, jadi dia memutuskan untuk menjawab Luther saja. Bisakah kamu berhenti memaksakan pikiranmu sendiri pada orang lain? Di mataku, kamulah yang terburu-buru untuk mati. Jack mengatakan apa yang dia pikirkan. Luther sangat marah setelah mendengar itu. Luther menyipitkan matanya, kamu benar-benar aneh. Kamu sepertinya tidak peduli siapa yang kamu hadapi, kamu hanya ingin menantang mereka. Tidakkah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu bertindak seperti ini? Aku berencana membunuhmu dengan cepat sehingga aku bisa menyelesaikan hal-hal lain. Aku telah berubah pikiran sekarang. Aku bisa mengesampingkan hal-hal lain untuk saat ini. Menyiksamu dengan benar adalah prioritasku. Aku harus membuatmu menyadari apa semua ini, omong kosong yang Anda semburkan akan membawa Anda. Jack tidak peduli dengan ancaman Luther. Dia mendengar ancaman seperti itu beberapa kali sehari. Setiap kali, itu kurang lebih hal yang sama yang dikatakan. Namun, hasilnya selalu kebalikan dari apa yang mereka katakan. Jack mengangkat alis saat dia bertanya, mengapa kamu berpartisipasi dalam langkah pembantaian? Kamu dari paviliun penguasa ganda dari benua kekacauan. Dari yang aku tahu itu adalah klan kelas 7. Meskipun kamu adalah murid terpilih, Anda pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan menghadapi Chris dan Edward. Bahkan jika kamu memainkan beberapa trik, mereka tidak akan berarti apa-apa di depan keterampilan absolut mereka. Kamu bukan tandingan mereka berdua, jadi hanya akan ada satu hal yang menunggumu pada akhirnya, yaitu kematian. Aku menolak untuk percaya bahwa Anda tidak dapat melihat itu, jadi mengapa Anda berpartisipasi dalam langkah pembantaian? Di ruang tunggu, Jack telah menunggu peserta terakhir sepanjang waktu. Ketika dia melihat Luther serta klan Luther, Jack segera menempatkan paviliun berdaulat ganda pada tingkat yang sama dengan klan kelas 8, karena dia tidak tahu tentang benua kekacauan. Namun, Jack mengetahui dari para prajurit di area tampilan apa peringkat paviliun berdaulat ganda itu. Itu tiba-tiba memicu rasa ingin tahunya. Bab 3146. Paviliun penguasa ganda hanyalah klan kelas 7 di benua kekacauan. Lebih jauh lagi, Luther bahkan tidak termasuk di antara murid-murid teratas klan itu. Dibandingkan dengan Chris dan Edward, dia kurang di belakang. Dengan mereka berdua di sana, itu adalah mimpi besar bagi Luther untuk memenangkan langkah pembantaian. Gambit pembantaian tidak seperti kontes lainnya. Jika dia ingin menang, 9 peserta lainnya harus mati. Hanya satu orang yang bisa bertahan. Jika Anda kalah, Anda mati. Tetapi di bawah jurang keterampilan yang begitu besar, Luther masih berpartisipasi. Itu membuat Jack bingung.
Ada dua jenis prajurit yang mengambil bagian dalam pembantaian Gambits. Yang pertama adalah para pemberani yang tidak peduli mempertaruhkan nyawa mereka, yang kedua adalah para pejuang dengan keyakinan mutlak pada keterampilan mereka. Selanjutnya, mereka perlu melihat siapa peserta lain sebelum mereka bergabung. Jika ada peserta yang kuat, banyak prajurit akan memilih untuk menunda partisipasi mereka. Lagi pula, mereka akan mati jika kalah. Biasanya, murid dari klan kelas 7, apakah mereka murid dalam atau murid terpilih, tidak akan berpartisipasi dalam pembantaian langkah pertama. Murid dari klan kelas 7 jelas tidak berada di posisi yang setinggi murid dari klan kelas 8, tetapi mereka masih merupakan eksistensi penting di benua masing-masing. Selama mereka berusaha, masa depan mereka akan tetap cerah. Oleh karena itu, prajurit seperti itu biasanya sangat menghargai hidup mereka. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam kontes berbahaya seperti itu. Yang terpenting, Luther adalah peserta terakhir. Dia telah dengan jelas melihat 9 peserta lain dan telah mendengar diskusi dari area tampilan juga. Dia tahu peserta lain, namun dia tetap mendaftar. Jika dia tidak bunuh diri, maka itu berarti dia punya rencana dan kartu trufnya sendiri. Jack merasa seperti sedang menghadapi orang yang logis, jadi dia penasaran dengan apa yang ada di benaknya. Setelah Luther mendengar pertanyaan Jack, dia memiliki senyum senang di wajahnya. Saya tahu seseorang akan menanyakan itu. Karena Anda akan mati di tangan saya akan berbelas kasih dan memberitahu Anda. Saya baru saja berpartisipasi dalam langkah pembantaian, untuk meningkatkan keterampilan saya dan menang. Saya memiliki kepercayaan diri itu. Saat dia mengatakan itu, Luther tampak penuh percaya diri seolah-olah dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menang. Dia tampak yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Jack mengangkat alisnya, semakin penasaran. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luther akan begitu percaya diri pada dirinya sendiri. Apakah Luther tidak tahu seberapa kuat Chris? Bukan hanya Jack yang penasaran. Bahkan penonton di area tampilan merasa aneh setelah mendengar kata-kata Luther. Jika Luther mengatakan bahwa dia pasti bisa membunuh Jack, itu masuk akal. Namun, Luther telah mengatakan bahwa dia bisa memenangkan langkah pembantaian. Nada suaranya terdengar seperti dia bisa membunuh mereka semua kapan saja. Itu membuat penonton tercengang. Bukankah Luther terlalu sombong? Mungkinkah dia mengatakan semua itu hanya karena dia ingin membual kepada Jack? Mungkin tidak. Pikirkan saja di mana mereka sekarang. Luther adalah peserta terakhir yang mendaftar. Dia tahu betul siapa peserta lainnya. Namun, bahkan dengan Chris dari Paviliun Awan Ungu dan Edward dari Aliansi Nimbus di sana, dia masih mendaftar tanpa ragu-ragu. Itu berarti dia sangat percaya diri. Luther juga bukan prajurit yang buruk. Dia adalah murid pilihan, dari Paviliun Berdaulat Ganda, klan kelas 7 di benua Rawa Putih. Mungkinkah dia memiliki kartu truf tersembunyi? Kurasa tidak. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan hancur di depan Chris. Bab 3147. Jangan beri dia pujian terlalu banyak, dia hanya akan lebih arogan. Jika dia sekuat itu, dia setidaknya akan berada di 3 besar paviliun penguasa ganda. Namun, berdasarkan apa yang saya tahu, dia hampir tidak termasuk di antara 15 murid terpilih teratas di klannya. Bahkan jika peringkatnya berasal dari setengah tahun yang lalu, saya ragu akan ada perubahan drastis seperti itu. Bahkan jika keterampilannya meningkat dengan cepat, dia masih akan berada di antara 10 murid terpilih paling banyak. Bahkan di 10 besar, itu masih menjadi jurang besar dari Chris. Petik 2. Jangan lupa, Paviliun Awan Ungu ada di level yang lebih tinggi. Selain itu, Chris ada di posisi ketiga di sana. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dalam waktu setengah tahun. Banyak dari mereka setuju dengan pandangan itu. Mereka merasa seperti Luther terlalu percaya diri sampai-sampai menjadi delusi berpikir bahwa dia akan dapat memenangkan langkah pembantaian. Cara Luther berbicara, seolah-olah dia telah mengalahkan Chris. Ketika mereka mendengar semua itu, mereka merasa seperti Luther adalah lelucon. Seseorang berkata dengan keras, apakah orang ini tidak melihat peluangnya sebelum dia memasuki dunia yang terisolasi? Chris memiliki peluang 1,7, sedangkan Luther adalah 7,3. Dia hanya sedikit lebih baik daripada Jack. Bagaimana dia bisa mengatakan dia akan melakukannya? Bisa menang pada akhirnya.
Apakah ada murid dari paviliun berdaulat ganda di sini? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan Luther? Apakah ada yang salah dengan kepalanya atau apakah dia memiliki delusi keagungan? Area tampilan sangat bising berkat diskusi ini, tetapi hanya keheningan yang ada di ruang terisolasi. Jack tetap diam setelah mendengar kata-kata Luther. Luther merasa Jack sedang sangat lucu pada saat itu dan berkata, "Berhentilah mencoba berspekulasi. Tanyakan saja apapun yang Anda mau. Saya merasa murah hati sekarang. Saya akan menjawab apapun yang Anda inginkan." Jack tertawa, merasa situasinya cukup aneh. Namun, karena Luther telah mengatakannya, dia tidak akan keberatan. Dia berkata dengan lugas, "Mengapa kamu begitu percaya diri? Apakah menurutmu Chris bukan tandinganmu? Edward juga?" Luther mengangkat dagunya dan berkata, "Ya, mereka berdua bukan tandinganku." Luther mengeluarkan pedang putih dan pedang hitam dari ruang penyimpanannya saat dia menjawab Jack. Dia memiliki satu pedang di masing-masing tangan. "Apakah kamu melihat pedang ini? Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Pedang hitam di sebelah kananku disebut pedang kegelapan absolut. Pedang putih di sebelah kiriku adalah pedang cahaya absolut. Teknik yang aku gunakan adalah peringkat bumi atas, teknik yang disebut dual absolutes. Saya sudah mencapai kemahiran, dan saya hanya selangkah lagi dari kesempurnaan." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Jack mengangkat alis karena terkejut. Prajurit yang bisa berlatih teknik peringkat bumi atas pasti kuat dan berbakat. Teknik peringkat bumi atas adalah puncak bagi sebagian besar prajurit di bawah 60. Lagi pula, teknik peringkat dewa pamungkas terlalu sulit. Luther melihat pedang di tangannya dan tersenyum aneh. "Tahukah Anda mengapa saya mengambil bagian dalam langkah pembantaian ini? Itu karena hanya ini yang akan membuat saya lebih kuat. Hanya dengan membuat garis antara hidup dan mati aku akan mengerti apa itu terang dan kegelapan mutlak. Aku sudah ditambatkan antara hidup dan mati berkali-kali. Justru berkat itulah aku telah meningkat." Bab 3148. Cahaya dan kegelapan mutlak mewakili kekuatan hidup dan mati. Untuk memahami hidup dan mati, seseorang harus merasakannya terlebih dahulu. Hanya dengan mengembara di antara garis hidup dan mati seseorang akan lebih memahaminya. Hanya dengan begitu mereka akan bisa lebih menguasainya. Luther tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Chris dan Edward hanya begitu sombong karena mereka telah berhasil menguasai teknik peringkat bumi atas mereka hingga mahir, dan hampir sempurna. Mereka merasa tidak ada orang lain selain mereka yang bisa menguasai teknik peringkat bumi atas, apalagi mencapai kemahiran atau kesempurnaan. Pikiran mereka adalah lelucon. Di mataku, mereka hanya orang bodoh yang bodoh." Semakin banyak Luther berbicara, semakin emosional dia. Dia terus-menerus memikirkan bagaimana Chris dan Edward memandang rendah orang lain sebelum mereka memasuki ruang yang terisolasi. Hanya memikirkan itu, Luther sangat marah. Bukankah itu hanya teknik peringkat bumi atas? Apakah mereka pikir hanya mereka yang bisa mempelajarinya? Mereka sedikit lebih berbakat daripada aku, tapi lalu apa? Dengan kerja kerasku sendiri, aku berhasil sama-sama berprestasi juga. Kali ini, aku akan bisa lebih tinggi lagi dengan langkah pembantaian ini. Selama aku punya terobosan, mereka berdua bukan tandinganku. Saat dia mengatakan itu, pembuluh darah Luther menonjol. Matanya mengancam akan keluar dari rongganya, dan dia praktis meneriakkan setiap kata. Jack mengangkat alis. Kata-kata Luther menjawab semua pertanyaan yang dia miliki. Ternyata, Luther bergabung dengan langkah pembantaian untuk memperbaiki dirinya. Dia benar-benar tidak menganggap Chris dan Edward sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Dia merasa mereka hanya batu loncatan baginya. Jelas betapa kerasnya Luther telah bekerja untuk mencapai levelnya. Semakin seseorang membunuh dan lapar, semakin berhasil dia. Namun, mereka juga akan terkena bahaya yang lebih besar secara komparatif. Akan mudah bagi mereka untuk jatuh ke dalam situasi yang buruk. Misalnya, Luther telah membuat keputusan yang sangat salah pada saat itu. Setelah Luther meneriakkan semuanya, dia merasa jauh lebih baik. Bahkan jika orang gila total berdiri di depannya, setidaknya dia memiliki penonton. Luther menenangkan diri dan mengerucutkan bibirnya. Dia kembali ke sikap tenangnya dan menghela nafas. "Baiklah, kamu sudah tahu semua yang seharusnya kamu lakukan. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan.
Apakah kamu ingin mati di depanku, atau kamu ingin bantuanku? Mendengar itu, Jack geli. Dia mengangkat alis, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Melihat Jack mengabaikannya, kemarahan Luther yang tertahan muncul kembali. Luther mendengus, aku terlalu baik padamu. Karena kau menolak menerima kebaikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah dia mengatakan itu, bilah di tangannya menunjuk tepat ke dahi Jack. Jack tidak bereaksi terlalu banyak pada saat itu, tetapi para penonton di luar meledak dengan gempar. Tidak heran orang ini sangat percaya diri, dia menggunakan teknik peringkat bumi atas. Aku bahkan bertanya-tanya sebelumnya mengapa Luther berpartisipasi dalam ini. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahayanya? Sekarang sepertinya orang ini hanya berani memperbaiki dirinya sendiri, dia mempertaruhkan nyawanya. Bab 3149. Namun, dia tidak akan seberuntung kali ini. Jadi bagaimana jika dia menggunakan dual absolutes? Dia masih belum bisa menandingi Chris. Selama Luther menghadapi Chris, Luther akan menyadari betapa bodohnya dia. Setelah orang itu mengatakan itu, orang lain membantah, itu tidak pasti. Bukankah Luther mengatakan bahwa dia sudah mendekati kesempurnaan? Selama dia menjalani pengalaman hidup atau mati yang lain, dia akan mampu menembus batasnya dan melangkah ke tahap kedua. Chris dan Edward pasti kuat, tetapi mereka masih menggunakan teknik peringkat bumi atas pada akhirnya. Hanya saja mereka berdua telah mencapai level yang lebih tinggi dalam teknik mereka. Selama Luther mengejar, dia mungkin benar-benar dapat bersaing dengan Chris. Saat itu dikatakan, para murid Paviliun Awan Ungu berteriak balik dengan keras, tidak membiarkan siapapun meragukan Chris sama sekali. Mereka merasa terhina karena Chris dibandingkan dengan murid dari klan kelas 7. Salah satu murid batin dari Paviliun Awan Ungu berdiri dari kursinya dan berteriak pada prajurit sebelumnya, bisakah kamu berpikir sebelum berbicara? Luther bahkan tidak memiliki hak untuk dibandingkan dengan Chris. Di mata Chris, dia bahkan bukan makanan pembuka. Apakah kamu percaya semua yang dia katakan? Saya pikir orang ini mungkin hanya membual. Dia hanya mencoba untuk mendapatkan pujian dari Jack. Jika dia benar-benar kuat, mengapa dia tidak masuk 10 besar paviliun penguasa ganda? Melatih dirinya melalui hidup dan mati. Itu semua hanya omong kosong. Dia mungkin benar-benar bisa belajar dari berada di ambang kematian, tapi tidak mungkin dia bisa langsung naik ke seluruh level. Apakah menurutmu mudah untuk mendapatkan dari kemahiran menuju kesempurnaan? Selain itu, dia menggunakan teknik peringkat bumi atas. Jika semudah itu untuk naik level, semua orang akan menjadi murid pilihan dari klan kelas 8. Setelah mengatakan itu, beberapa orang bereaksi. Mereka merasa murid dari Purple Cloud Pavilion masuk akal. Melewati pengalaman hidup atau mati dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan seseorang, tetapi tidak mungkin itu memungkinkan seseorang untuk melompati seluruh level. Namun, ada orang-orang dengan pandangan yang berlawanan juga. Seorang pejuang dari benua Chaos berkata dengan keras, kamu benar, tetapi kamu terlalu bias. Bukankah Luther menyebutkannya sebelumnya? Prestasinya semua datang dari sikat dengan kematian. Karena dia sudah mahir dan mendekati kesempurnaan, dia berpartisipasi dalam langkah pertama pembantaian dengan harapan bisa melewati rintangan ini. Selama dia melewati rintangan dan berhasil menyempurnakan dual absolute, maka dia mungkin benar-benar bisa bertahan menghadapinya. Chris. Ketika murid dalam dari Paviliun Awan Ungu mendengar itu, dia tiba-tiba berteriak, omong kosong. Apa yang kamu tahu? Bahkan jika dia mencapai kesempurnaan, tidak mungkin dia layak melawan Chris. Chris sudah dalam kesempurnaan, dan hanya sedikit jauh dari penguasaan penuh. Jika dia bisa membuat terobosan, Chris juga tidak bisa. Bahkan jika dia melewati rintangan, dia hanya akan berada di level yang sama dengan Chris. Chris sudah berada di level ini untuk waktu yang lama, jadi bagaimana Chris bisa kalah? Bab 3150. Semua orang mendengarkan saat mereka berdebat tanpa henti. Banyak yang merasa keduanya memiliki poin masing-masing, tetapi tidak ada jawaban mutlak. Tidak peduli bagaimana itu, mereka harus menunggu Luther untuk benar-benar menghadapi Chris sebelum mereka bisa mendapatkan jawaban mereka. Namun, orang banyak cenderung percaya bahwa Luther tidak akan bisa mengalahkan Chris bahkan jika dia berhasil melewati rintangan itu. Bagaimanapun, mereka baru saja menyaksikan betapa kuatnya Chris.
Bahkan setelah membakar esensi darahnya, Blade masih tidak dapat melukai sehelai rambut pun pada Chris. Luther terampil, tetapi tidak mungkin dia lebih kuat dari Blade yang menggunakan esensi darahnya. Bahkan jika ini dibahas sepanjang hari, tidak ada cara untuk mendapatkan kesimpulan sebelum hasil yang sebenarnya. Jack yang menghadapi Luther sekarang. Kenapa kita tidak membicarakannya dulu? Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang mereka. Jack hanyalah seorang alkemis yang kepalanya salah. Bahkan jika Jack membakar esensi darahnya 10 kali, tidak mungkin dia bisa menghadapi Luther. Tidak ada alasan untuk membicarakan pasangan mereka. Itu benar. Jack hanya pandai berbicara. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Luther? Bahkan jika Luther menggunakan teknik peringkat bumi menengah, Jack tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi teknik peringkat bumi atas. Tidak mungkin Jack bisa mengalahkannya. Jangan bicara tentang mengalahkannya, Jack akan terampil jika dia bahkan bisa memunculkan 3 serangan dari Luther. Tapi, jika Jack mati di tangan Luther, Chris pasti akan marah besar. Chris sedang bergegas sekarang. Jika dia menyaksikannya secara pribadi, Chris pasti tidak akan melepaskan Luther. Dia bahkan mungkin akan langsung menyerang Luther. Keduanya di ruang terisolasi tidak bisa mendengar diskusi di luar sama sekali. Pada saat itu, Luther tidak mau membuang waktu lagi. Dia ingin melumpuhkan Jack terlebih dahulu sebelum membawanya ke tempat yang aman untuk disiksa dengan benar. Dia tertawa dingin dan menyipitkan matanya. Tangannya terus bergerak dengan kedua pedang, menembakkan banyak tebasan. Pedang kegelapan mutlak berwarna hitam seperti tinta, sedangkan pedang cahaya mutlak bersinar seperti memantulkan sinar matahari. Dua energi berbeda terus-menerus dilepaskan oleh bilahnya, dan tebasan itu hanya berhenti di udara, tidak menyerbu ke arah Jack. Sebaliknya, mereka perlahan memadat bersama. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan terang dan gelap bergabung menjadi pentagram, muncul di depan semua orang. Setelah menyelesaikannya, Luther berkata dengan bangga, ini adalah kekuatan terang dan gelap yang absolut. Bahkan jika itu bukan benar-benar hidup atau mati, itu masih memiliki sebagian dari kekuatannya. Itu berasal dari cahaya murni dan kegelapan murni. Ketika kedua kekuatan ini berpotongan, mereka bisa menekan segalanya. Setelah mendengar itu, bibir Jack berkedut saat dia berkata dengan putus asa, apakah kamu pikir semua orang idiot? Bisakah kamu menggunakan otakmu sedikit bahkan jika kamu mencoba untuk menyombongkan diri? Menekan semuanya. Jika itu benar-benar kekuatan hidup dan mati, kamu mungkin bisa melakukan itu. Teknik yang kamu gunakan hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kekuatan itu. Ini sangat jauh dari yang sebenarnya. Dengan keahlianmu, kamu bisa, bahkan mengalahkan David, apalagi aku. Luther merasa seperti akan dimarahi sampai mati oleh Jack. Pria itu terus mengatakan hal-hal tepat yang paling membuatnya marah. Dia ingin mencabik-cabik Jack. Luther membelalakkan matanya dan menatap Jack dengan gigi terkatup, kamu bilang aku membual, tapi bukankah kamu juga membual? Apakah kamu mengatakan kamu jauh lebih kuat dari David? David bukan tandinganmu. Jack mengakui dengan jujur, itulah yang saya maksud. Dia sama sekali tidak cocok untuk saya. Bahkan Chris tidak cocok untuk saya. Saat dia mengatakan bahwa bibir Luther berkedut tanpa berkata-kata. Dia diam-diam marah pada kenyataan bahwa dia sebenarnya sedang menghitung dengan orang gila. Dari sudut pandang orang gila, semua yang mereka katakan logis. Namun, Luther masih dibuat marah oleh Jack. Bersambung.